Di level ini kita tandain dulu. Cepitan, zona cepitan. Oke, selamat malam, selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Baik, untuk hari ini ya, Sabtu, tanggal 24 Februari, video ini dibuat nanti untuk outlook 1 minggu ke depan kurang lebih di antara tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Maret. Ya, nggak terasa sudah hampir masuk ke bulan Maret tentunya. Nah, untuk pergerakan indeks dolar ya di minggu ini tentunya ataupun minggu depan ya karena video ini dibuat di hari Sabtu. Kita cek dulu dari segi time frame monthly-nya dulu ya, nanti baru masuk ke time frame weekly-nya. Yang perlu diantisipasi soalnya dari monthly yang sebelumnya ini di bulan Januari tentunya ini terjadi bullish engulfing. Masih ada potensial di bulan Februari sampai dengan Maret ini untuk indeks dolar ini berpotensi ada penguatan. Cuman sejauh mana penguatannya nanti kita akan cek lebih lanjut. Langsung aja kita masukkan customnya untuk nentuin pivot, support, dan resistennya dari segi time frame monthly. Yang low-nya itu kurang lebih berada di 102.900 dan high-nya itu ada di 104.97 atau pembulatan di kisaran 105 tentunya. Kita masuk ke time frame H4 dulu. Nah, untuk time frame H4 ternyata indeks dolar itu kemarin masih bermain-main di level area pivotnya yang berada di 103.95 tentunya. Kuncinya ini nanti ya masih ada potensi minggu depan itu kalau kita lihatin dari support resistennya yang kita ambil dari candlenya monthly di bulan Januari masih ada potensial bergerak di level area ring support satunya 103.26 itu sebagai batasan terbawah. Kemudian batasan teratas itu ada di 104.64 kalau dibulatkan kurang lebih kalau kita kasih tanda sebenarnya di sini ini simple. Ini juga ada drop base drop atau zona supply-nya itu berada di sini. Ini masih ada potensi untuk minggu depan ini bergerak di antara dua level support dan resisten satunya karena penutupan di minggu kemarin yang terjadi di tanggal ataupun hari Jumat ya, hari Jumat minggu kemarin itu tepat di level area pivot. Nanti kita akan lihatin dari support resistance weekly untuk menentukan pergerakannya. Antisipasinya kalaupun ada pelemahan daripada indeks dolar itu sejauh mana, kalaupun ada penguatan itu sampai batas mana nanti kita akan cek dari segi time frame weekly-nya. Tentunya ini kita tandain dulu ya untuk batas-batasan dari segi monthly-nya, zona-zona yang akan dituju untuk minggu ini kurang lebih di kisaran 26 sampai dengan 1 Maret. Level area support, support satu ya, kurang lebih di sini. Ini sebagai zona pantaunya. Support satu itu berada di kisaran level area 103.26, kemudian support 2-nya kita nggak tandain dulu. Eh, di sini ya 102.23 ini nggak kita tandain dulu, cuma nanti kalau misalkan kehilangan support yang berada di 103.26 nanti baru kita update untuk videonya. Kemudian untuk resisten yang pertama itu kurang lebih bertepatan dengan level area drop drop atau zona supply yang terbentuk di time frame H4 tentunya itu harganya itu 104.700, low-nya itu berada di kisaran kurang lebih di kisaran 104.63 ini yang berada di level area resisten yang pertama. Nah, ini sementara untuk monthly-nya kita hapus dulu, kita pindah ke weekly. Jadi untuk weekly-nya itu kemarin berada di level area high-nya 104.41, kemudian low-nya itu ada di 103.45 pembulatan. Jadi tinggal kita tarik aja high sama low-nya. Bolak-balik nggak masalah sih level atas bawah sebenarnya sama. Cuman untuk sebagai pembantu aja nanti kita di garis-garis ini nanti kita cek di kirinya itu adakah zona supply atau demand, fungsinya sih untuk mempermudah mencari level area zona supply ataupun demand yang sekiranya itu kuat itu berada di level mana. Contoh kayak gini, weekly rally base rally. Ya, contoh kayak gini ini kan pas banget. Kemudian yang atas juga sama. Drop base drop. Levelnya jatuhnya di 105.22 sampai dengan 105.46. Nanti kita cek di time frame-nya H1. Nah, kita masuk ke time frame H1 untuk indeks dolarnya. Kurang lebih sama. Ternyata dari weekly pun ini masih bergerak di level area pivot juga. Jadi ini masih ada potensi untuk indeks dolar itu bermain-main di level area antara support satunya yang ada di 103.600 sampai dengan 104.25 kalau dilihat dari batasan support resisten yang kita tarik di
candle weekly-nya. Jadi nggak jauh beda antara monthly sama weekly, itu ternyata harga tengahnya atau harga pivotnya itu kurang lebih berada di kisaran level area ini. Ini kita tandai dulu sebagai blok biru sebagai level area pivotnya. Kemudian zona pantaunya tentunya ya untuk 1 minggu ke depan. Hati-hati karena ini membentuk channel ya. Kurang lebih kalau di gambar channel itu seperti ini. Tinggal nunggu konfirmasi aja sebenarnya sih. Kalau misalkan harga mampu membuat high baru, kurang lebih ya kalau kita tandain di sini 104.05 atau physical price levelnya itu sebenarnya sih ada di 104. Physical price levelnya ini ada di 104 tentunya. Kalau misalkan hari Senin ini tentunya tutup ataupun bahkan break membuat high yang terjadi di tanggal 23 Februari. Ini masih ada potensial untuk indeks dolar itu melakukan penguatan untuk 1 minggu ke depan tentunya. Tapi kita juga harus tahu batasan-batasan itu mana. Selama setelah membuat high baru, koreksinya ini tidak mampu break. Di sini juga ada zona demand sebenarnya. Ini kita hapus dulu ya. Di sini level area pivot ini juga bertumpuk dengan zona demand. Kalau misalkan nanti setelah membuat high baru, kemudian koreksinya ini tidak sampai break zona demand dari segi time frame 1, maka potensial untuk indeks dolar itu 1 minggu ke depan tentunya mungkin akan diawali dengan kenaikan dulu. Batasan yang mesti kita pantau high-nya itu kan kalau dari candle weekly-nya itu kan ada di 104.400, ini di sini dulu. Sementara di sini dulu, nanti kemungkinan akan ada reaksi menuju ataupun retest sekali lagi di level area yang sebelumnya menjadi resisten yang pertama ya, yang ada di 104.25, ini mungkin akan diuji kembali sebelum ada kenaikan lebih lanjut. Tentunya itu kurang lebih menuju level area resisten yang kedua yang berada di kisaran 104.75 terlebih dahulu. Di sini juga ada bertumpuk tadi kita tandain diambil dari monthly ya. Ini juga numpuk juga di weekly, ini kelihatan zona drop, base drop atau zona supply-nya itu juga numpuk. Jadi antara monthly sama weekly-nya itu numpuk. Kalau dilihatin dari H4 atau H1, di sini ada double. Berarti masih ada potensial menguji level area 104.75 terlebih dahulu. Itu skenario yang pertama untuk indeks dolar. Kemudian skenario kalau misalkan untuk minggu depan ini zona demand kecil yang di sini break, mungkin akan ada potensial untuk indeks dolar ini melakukan pelemahan lebih lanjut, tetapi batasannya adalah di sekitaran level area yang menjadi support satunya itu ada di 103.600 sebelum indeks dolar melakukan penguatan kembali. Eh, saya lebih ini ya masih tetap indeks dolar itu di akhir-akhir ini masih berpotensi penguatan itu, kalau gambaran saya itu masih ada. Jadi saya optimis untuk sampai minggu depan ini indeks dolar masih ada potensial penguatan sebelum rilis NFP di tanggal, kurang lebih NFP-nya itu di minggu depannya lagi di tanggal 8 Maret itu mungkin akan ada rilis NFP tentunya ya. Jadi sementara untuk indeks dolar planning saya masih tetap masih ada potensial penguatan, tetapi batasannya yang pertama adalah zona pantau yang mesti difokuskan 103.92 itu yang pertama sebagai supportnya, sebagai pivotnya. Kemudian sebagai support satunya itu ada di 103.600. Sementara di sini dulu, kecuali kalau misalkan indeks dolar ini ternyata dropnya itu jauh ke bawah dan membuat low baru yang berada di level area 103.43, ini kemungkinan kita akan lihatin untuk indeks dolar itu menuju level zona demand yang berada di kisaran 103.300 sampai dengan 103.200-an ya. Dan di sini juga mepet banget dengan level area support yang keduanya dari segi weekly-nya. Mungkin kita akan lihatin penguatan yang lumayan signifikan langsung menuju resisten yang pertama. Jadi nanti kita update. Kalau misalkan ada waktu ya nanti setiap malam kita update. Sementara gambaran saya adalah seperti ini dulu. Baik dari segi monthly ataupun weekly untuk 1 minggu ke depan ini ya. Di sisa akhir hari di bulan Februari ini tentunya masih ada potensial untuk indeks dolar itu melakukan penguatan kembali. Tetapi masih ada batasan-batasan yang mesti kita waspadai.
Tentunya untuk resisten yang pertama 104.25 dan 104.75 pembulatan untuk resisten yang kedua. Sementara di sini dulu. Jadi kalau misalkan digambar ya, kalau misalkan kehilangan pivot yang ada di sini, maksimal sementara di sini dulu. Koreksiannya dari segi time frame kecil untuk indeks dolar sementara di 103.600 terlebih dahulu. Cuma nanti kalau misalkan ini jebol nanti kita akan update lagi untuk videonya. Lanjut ke gold. Cara saya analisa simple aja. Kita masuk dulu ke monthly ya, karena ini kan outlook ya, outlook untuk 1 minggu ke depan. Jadi kita liatin untuk narik batasan areanya, support resistennya itu kita liatin dulu monthly, kita tandain baru nanti masuk ke weekly-nya. Caranya sama, high ke low atau low ke high kita tandain dulu. Nah, ini kan kemarin kalau nggak salah high-nya untuk gold itu sekitar 2040 ya. Nanti ada apa di 2040, 40 kenapa kok reject di situ, nanti kita cek lebih lanjut dulu dari monthly sebelumnya ya, karena ini kan monthly kan belum tutup, berarti ini kita ngambilnya dari high low-nya di bulan Januari. Nah, di sini dulu. Oke. Terus kita masuk ke H4. Ternyata kemarin rejectnya itu pas banget di level area pivotnya yang berada di 2040. Dan ini kalau kita tandai di sini juga nanti kita cek di weekly-nya ya. Kurang lebih di sini areanya. Pas masuk ke 2040 dan reject. Terus bawah support. Di sini juga ada zona demand lah. Ini enaknya kalau pakai simple ya. Cara saya simple, nggak ribet-ribet amat. Jadi kalau di sini sebenarnya sih ada zona juga. Zona mungkin di time frame kecil ini kelihatan ada zona demand. Cuman saya nggak mau tandain dulu. Nanti kita cek dari segi time frame weekly-nya. Nanti ada atau enggak. Kalau ada nanti ya kita tandain. Kalau nggak ada ya mending langsung ngambil yang ada di bawah di sini. Kita tandain dulu untuk apa namanya dari segi H4-nya yang diambil dari monthly. Support satu yang bertumbuk dengan level area demand yang berada di 2014 sampai dengan 2015 ini hati-hati ya. Ini kita rubah dulu untuk pivotnya. Kemudian untuk support 2-nya itu yang berada di 1976, kita cek di kiri ada apa di sini. Di kiri. Nah, di sini ketika harga dari atas dari ini ya, pergerakannya itu kurang lebih ya. Ketika menyentuh level area pivot, kemudian dia menuju bablas ataupun langsung ke support duanya, kemudian di sini ini reject. Nah, zonanya sebenarnya bukan di sini. Zonanya itu kurang lebih ya, itu berada di kisaran level area yang ada di sini. Kurang lebihnya untuk zona demand-nya itu di sini. Di harga antara 1980 sampai dengan 1969, kurang lebihnya di sini. Kemudian kita cari untuk yang atasnya. Di resisten yang pertama yang berada di 2066 ini juga ada zona drop stop atau zona supply. Nah, kurang lebih itu di sini untuk zona supply-nya. Ini yang berada di level area yang resisten yang pertama, kemudian resisten yang keduanya yang berada di 2100 ini kita nggak tandain dulu karena ini kayaknya sih kejauhan. Fokusnya adalah di resisten pertama dulu. Sebagai low-nya kita ngambilnya di support 2-nya karena untuk penutupan kemarin itu masih berada di level area pivotnya monthly. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk area-areanya dari monthly kita hapus dulu, kita pindah ke weekly-nya. Jadi kita weekly kita tandain dulu dari high low yang terbentuk kemarin. Kurang lebih itu untuk minggu yang kemarin itu kan high-nya berada di 2031.16 ya. Kemudian low-nya itu ada di 1984.32-nya. Nah, ini kita tarik dulu. Nah, kalau sudah ditarik seperti ini, kita masuk bisa liatin dari H4 juga bisa sebenarnya, ataupun dari segi time frame H1 untuk melihat zona-zonanya yang lebih detail ya, itu juga bisa. Nah, kita liatin dulu dari segi time frame satunya. Untuk minggu ini pivotnya itu kurang lebih ya di sini. Ini pas ya. Ada reaksi, break, kemudian turun, baru naik dan pas banget di level area resisten yang pertama, stop, berhenti dulu. Dia nggak langsung naik. Jadi untuk pivot kita tandain dulu kurang lebih level areanya untuk fokusnya minggu ini di tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 itu perkiraan untuk level area pivot itu di kisaran antara 2006 sampai dengan 2010 itu yang mesti diantisipasi. Jadi kita kasih blok biru dulu. Kemudian di level area resisten pertamanya ya, kalau harga kan sekarang ada di atas, berarti anggapannya sebagai support. Tapi kalau cara baca saya dengan menggunakan level apa namanya pivot area maksudnya pivot support resisten yang saya tarik tadi, ini resisten yang pertama itu jatuhnya di level area 2023 dan
Di atasnya ini ada juga zona rally, base rally atau zona demand untuk saat ini. Kita kasih tanda kuning. Nah, di sini mungkin nanti kita akan ngeliatin ataupun terkonfirmasi ya. Harga ini akan terkonfirmasi untuk minggu depan ini. Kalau dia break zona demand ini jebol dan resisten yang pertama yang berada di sini ini jebol, masih ada potensial untuk untuk gold ini melakukan koreksi ke atas, kurang lebih cek di high-nya yang ada di sini. Kurang lebih di 2035, kurang lebih di sini mungkin masih ada potensial untuk gold ini balik arah menuju level area antara kurang lebih di kisaran 2015 dulu, 2015, 2007, dan batasan maksimal adalah 1992 untuk satu minggu ke depan ini. Kemudian skenario yang kedua, karena di sini tadi ini kan level blok biru ini kan pivotnya yang diambil dari monthly-nya tadi. Kuncinya kita liatin dulu dari 2046 yang diambil dari weekly ini di kiri ada apa. Kita cek lebih lanjut dulu. Ini nggak ada zona supply. Yang ada adalah zona ataupun level area resisten yang di sini. Satu, yang berada di sini. Kemudian yang kedua di sini. Ketiga di sini. Ini kalau di zoom di time frame kecil mungkin kelihatan. Jadi ini kita tandain dulu. 2046 mungkin zona pantau ya, zona pantau sebelum ngambil ancang-ancang cari setup sell. Tapi idealnya sebenarnya sih bukan di 2046, tetapi kurang lebih di level area sedekat mungkin hack ya. Kalau mampu menembus level area 2050 mungkin untuk swing ini mungkin oke kalau misalkan ngambil di level area 2060 sampai dengan 2067 batasan maksimal adalah 2070. Ini kalau dilihatin dari uh, weekly-nya untuk swing jangka panjang. Tapi kalau untuk satu minggu ke depan, dua area sell yang menjadi fokus. Yang pertama adalah di level area 2040 sampai dengan 2045. Di sini dulu. Yang kedua, batasan maksimal untuk cari stop sell. Selama harga tidak mampu break di level area zona tadi ya yang di kiri tadi kurang lebih batasan teratas ada di 2049 atau physical price levelnya ada di 2050. Ini mungkin kalau mau cari setup sell di level A, dua level area tersebut ini mungkin oke ya. Dan ini juga ada bearish engulfing ini kalau ketemu batin ini seneng nih. Ini cepitan tapi disembunyikan di kiri ya. Bearish engulfing tapi ini cepitannya disembunyikan di kirinya. Ini kalau ini kesukaan batin sebenarnya. Jadi ini mungkin ya drop baru nanti mungkin bisa sell itu kalau misalkan terkoreksi ke atas ini mungkin bisa sell. Di level ini kita tanding dulu. Cepitan, zona cepitan. Oke, di sini ya kurang lebihnya ini. Jadi planning saya sebenarnya untuk minggu depan ini saya akan masih sell terlebih dahulu ya. Saya masih sell terlebih dahulu, tapi ini nggak jauh-jauh dulu. Sebagai batasan untuk target yang pertama itu kurang lebih di 2023 terlebih dahulu ya. 2023 nanti kita akan pantau dulu. Kalau misalkan digambar tentunya untuk posisi saya, mungkin saya akan cari kurang lebih di bawahnya 2040. Di bawahnya 2040, tapi kita juga liatin dulu nanti open marketnya ada gap atas atau enggak. Cuman kalau terjadi gap atas ya mungkin ini skenario ini bisa tercancel. Tapi saya pindah ke di atasnya 2045 sampai dengan 2050 sebagai physical price levelnya mungkin saya akan cari setup sell di situ. Nah, sementara karena ini level area pivotnya di monthly yang berada di 2040 tadi ya, ini kita kasih aja ruang gerak di 2047 sebagai batasan stop loss. Di kisaran 2049 ya kurang lebih di 2049 ruang gerak untuk stop loss kurang lebih di sekitar 100 pip. Untuk targetnya jangan jauh-jauh di 2003 terlebih dahulu karena ini juga mepet banget antara zona demand dan level area uh, support ya untuk saat ini kalau kita lihatin dari struktur market ini support kurang lebih ya 160 pip lah ini oke. Ini oke kalau untuk jangka pendek. Oke, kita hapus dulu. Tapi saya akan sell panjang kalau misalkan supportnya yang berada di level area 2023 ini break ya, kemudian break dan koreksi. Kalau harga mampu koreksi dan ini tidak mampu membuat high baru yang berada di level area zona cepitan atau di pivotnya yang berada di 2040 tadi diambil dari monthly-nya, ini mungkin saya akan sell panjang. Ini akan saya hold kurang lebih di bawahnya level area 2000. Itu skenario saya yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah mungkin saya akan nggak menutup kemungkinan saya akan ambil setup buy. Dengan catatan
Harga, kalau misalkan sejauh-jauhnya turun, ini zona demand ataupun zona support yang berada di 2003 ini tidak diberi ke atas, tidak diberi ke bawah. Apalagi kalau hari Senin ini ternyata ada gap atas dan harga lanjut break menuju 2050, di atasnya 2050. Mungkin saya akan menunggu koreksinya, kurang lebih ya, koreksinya sedekat mungkin di level area antara 2031 sampai dengan 2025. Mungkin saya akan nge-buy dulu. Dan targetnya itu kurang lebih yang ada di apa namanya, di monthly tadi kan di sini juga ada area di kiri. Di kiri di sini. Ini tadi kan juga ada area zona supply ya. Zona supply ini kan masih belum di break. Tadi di time frame 4 yang kita ambil support resistance yang ditarik dari monthly. Di sini kan masih ada zona yang belum di break. Jadi mungkin target saya kalaupun untuk buy mungkin di sini. Jadi nanti intinya sih saya netral dulu. Tapi antara buy ataupun sell, mungkin saya 60 sell, 40 buy. Tapi kita nunggu reaksi market yang terbentuk hari Senin itu seperti apa. Saya nggak mau buru-buru untuk cari setup ataupun entry posisi dulu untuk minggu depan ini ya. Jadi saya akan pantau. Jadi skenario saya kalau dilihatin rejeksinya ya ini mungkin mas oke kalau langsung masuk sell mungkin oke, tapi ya nanti kita lihat dulu open market itu seperti apa. Tapi sementara kalaupun ada posisi sell jangan jauh-jauh di level area 2023 terlebih dahulu. Kalau misalkan digambar ya ya nanti dapat harganya berapa nanti ya menyusul aja lah, karena ini kan off marketnya tutup. Jadi targetnya jangan jauh-jauh di 2023 dulu, tapi batasan stop loss saran saya ya, karena ini untuk jangka pendek mungkin 2-3 hari, ya mungkin stop loss minimal ya di atas 80 pip mungkin ini oke. Dengan target sekitar 140 pip ini mungkin oke, kurang lebihnya. Sementara di sini dulu, nanti kita sambil liatin dulu, update dulu, nanti hari Selasa ataupun Rabu nanti proyeksinya atau harganya itu bergerak kemana, mungkin kita akan ngeliatin pandangan yang jelas untuk di sisa minggu ini ya. Nanti kita update lebih lanjut. Kemudian balik lagi zona pantaunya, kalau kita ambil dari segi weekly-nya tentunya yang mesti diantisipasi ya. Support satunya tadi kan di sini. Kemudian ini juga pas banget ada area demand. Jadi ini kita tandain dulu rally base rally. Demand-nya di sini sebagai batasan untuk support satu yang kita ambil dari segi weekly-nya. Pivotnya sekali lagi masih tetap berada di 2027. Support 2 itu bertumpuk dengan level area yang berada di monthly tadi yang di sini. Kurang lebihnya di sini. Ini kalau kita perkecil lagi, coba nanti kita cek ya. Di sini ada apa? Rally base rally di sini. Coba kita perkecil, kita liatin dari weekly. Terus cek di H1-nya ya. Nah, di sini. Ini satu. Pas banget di sini harga reject. Nah, untuk minggu ini ya, minggu depan maksudnya ya. Untuk tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 ya kurang lebih nanti fokusnya masih tetap. Berarti level area pantaunya mulai dari 1976 sampai dengan 1968 kurang lebihnya. Fokusnya jangan jauh-jauh dulu di sini, ini kejauhan. Ini mungkin kejauhan ya, kejauhan. Jadi fokusnya sementara batasan maksimal. Kalaupun sejauh-jauhnya turun untuk minggu ini untuk gold ya 1992, sejauh-jauhnya naik batasan maksimal adalah antara 2050 2060 sampai dengan 2067. Jadi nanti kita update di hari Senin malam ya, nanti proyeksinya itu sampai mana. Jadi level pantaunya mungkin bisa dicatat ataupun diaplikasikan di apa namanya platform teman-teman masing-masing ya. Harga-harganya silahkan kalau mau di screenshot sebelum ditutup untuk video ini. Resisten pertama itu 2081 diambil dari weekly. Kita cek di kiri ya. Coba kita cek di kiri. Nah, di sini. Drop, base drop. Nah, mepet. Nah, zona supply. Resisten 4. Kemudian resisten 3-nya ini sama, tapi ini lebar banget. Areanya itu kurang lebih ya. Ini lebar banget soalnya. Loh. Kalau ketemu yang kayak gini, ini kita skip dulu karena di atas sudah ada di sini. Jadi ini bisa kita perpanjang ke sini. Resisten 3 dan 4 itu berada di 2070 dan 2081. Kemudian resisten yang kedua itu di 2046. Pivot jangan lupa ya, pivotnya dari monthly kemarin kenapa kok harga reject di 2040? Di high low-nya Januari, monthly-nya Januari itu di 2040. Makanya kemarin tuh aku cek kok stop di 2040. Kenapa? Saya masih belum buat video ya yang sebelum-belumnya, ini saya masih nggak saya buatin video untuk monthly-nya. Ternyata tadi saya cek
di apa, high low-nya di bulan Januari ternyata zona tengah atau pivotnya tepat di 2040. Nah, di sini dulu. Kemudian R2, R1 berarti. Untuk resisten yang pertama, atau saat ini yang berfungsi sebagai support, tepat ya di sini ya. Ini juga ada reaksi, 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 reaksi. Di sini juga ada reaksi. Berarti sebenarnya kalau mau nandain di weekly, dilihat dari H4 atau H1, sebenarnya zonanya itu gede banget. Gede banget. Jadi ini ada dua yang bertumpuk. Jadi kita ambil yang ada di sini aja. Ini kita geser dulu. Kita geser ke sini. Nah ini mepet, masalahnya ini mepet. Nah kalau mepet ini aku kurang suka. Terus terang. Jadi saya balik lagi ke sini. Nanti kita ambil dari segi H1-nya. Kita ambil di sini. Jadi mepet. Kemudian pivotnya di sini kurang lebih di 2007 untuk pergerakan minggu ini. Akankah mencapai pivot sebagai targetnya untuk minggu ini? Kita cek nanti, kita update lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya adalah resisten support yang pertama. Support pertama itu kurang lebih di kisaran level area antara 1995 sampai dengan 1988. Oke, di sini dulu. Kemudian kita zoom out ya kalau mau biar gampang nanti kalau mau screenshot diaplikasikan ke chartnya masing-masing. Kemudian 1945 sampai dengan 1950 ini skip dulu kejauhan soalnya. Sementara kejauhan dulu ini soalnya 1000 pip. Jadi ini batasan maksimal sebagus-bagusnya market drop untuk minggu ini ya, minggu depan ini. Fokusnya adalah antara 1975 sampai dengan 1968 dulu. Sejauh-jauhnya, tapi ya jangan diabaikan pivot sama support pertamanya. Oke, kita cek di kiri. Coba. Lah, ini kalau kita tarik ke kiri, lah ada lagi zona di sini. Oke, ya monggo silahkan kalau mau dicatat ya atau mau di screenshot diaplikasikan ke catnya masing-masing ya sebagai batasan-batasannya nanti ada reject atau enggak. Kalau reject skenario nya seperti apa nanti kita akan update ya. Sementara di sini dulu eh, untuk video ini ya nanti untuk apa namanya kita karena saya lebih memilih netral ya antara 60% sell 40% buy, jadi planning saya ini saya masih belum mau gambar dulu. Nanti kita akan gambar kalau misalkan hari Senin ini sudah selesai, malamnya baru nanti kita update dulu ya, kita cek dulu nanti mungkin planningnya kalau sudah kelihatan baru nanti saya gambar untuk planning saya pribadi tentunya. Jadi level area-areanya bisa dicatat dulu. Mungkin itu aja untuk update Outlook 1 minggu ke depan ya untuk tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 tentunya. Ingat untuk pemula saya sarankan pakai akun Sen terlebih dahulu, jangan barbar. Manajemen resikonya itu benar-benar dipikirkan terlebih dahulu ya. Jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker untuk akun Sen ada di deskripsi. Silahkan cek sendiri ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk Outlook Pair Forex mungkin besok kita akan update